Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Farhani MPD selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi 1. Saya Ismini Satriananda beserta rekan saya Neng Sofatul Fajriyah akan mencoba menjelaskan materi tentang membentuk kesolehan individu dan sosial yang kedua. Untuk yang pertama, kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya dan saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kesolehan individu dan kesolehan sosial. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kesolehan individu dan sosial. Pada kelompok sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu kesolehan individu dan kesolehan sosial. Namun saya akan menjelaskan kembali, kesolehan individu itu sering disebut juga dengan kesolehan ritual, karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lainnya. Kesolehan individual itu mempunyai keutamaan yang lebih besar daripada amal ibadah lainnya, karena sholat itu merupakan kesolehan individual pertama yang akan dipertanggungjawabkan atau dihisab di akhirat kelak. Dan untuk kesolehan sosial, dalam Al-Quran itu disebut juga dengan istilah itsar atau mendahulukan orang lain. Itsar juga merupakan kemuliaan bagi jiwa yang membuat seseorang menahan dirinya dari keperluan yang dibutuhkan olehnya untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, di sini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah tokoh sufi abad ke-10 mengatakan bahwa itsar itu adalah kebiasaan kaum sufi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Maskawih menjelaskan itsar itu adalah kemuliaan atau karom, rasa menghibur, saling lapang dada. Nah, yang dimaksud karom di sini adalah menginfakkan harta secara mudah untuk urusan yang mulia dan manfaat yang banyak sebagaimana mestinya dengan syarat-syarat kedermawanan. Untuk yang selanjutnya ada tafsir Al-Quran mengenai kesolehan individu dan sosial. Untuk yang pertama ada Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Dalam lafaz walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah. Nah, ayat ini mengecualikan hamba-hambanya yang beriman dari sifat-sifat orang kafir yang menyembah berhala, membunuh manusia dengan mengumbar anak-anak perempuan, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya seperti pembunuhan, menipu, berzina. Dalam makna dari lafaz lain yaitu illa bil haq atau kecuali dengan pisau kesabaran dan pedang kesungguhan, maka mereka tidak melihat kepada wanita yang bukan mahram dengan penglihatan nafsu. Menurut Al-Qurtubi, di antara yang menunjukkan kekeliruan pendapat bahwa perkara itu tidak sesuai dengan makna zahirnya adalah riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Dan Rasulullah menjawab,
kamu menjadikan untuk Allah sekutu baginya, padahal Dia yang menciptakanmu. Di sini ada salah seorang penyair mengatakan, semoga Allah membalas Urwah, yang mana dia durhaka dan kedurhakaan tentu ada hukumannya. Yang dimaksudkannya itu adalah hukuman baginya Abdullah bin Amr, Ikrimah dan Mujahid berkata, sesungguhnya As-Saman adalah suatu lembah di dalam neraka Jahanam yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan hukuman kepada orang kafir. Dan penyair lain berkata, kami menjumpai kebinasaan dalam perang kami, dan setelah kebinasaan itu dicampakkan ke lembah Jahanam. Dalam tafsir lain, yaitu tafsir Al-Qasimi, dalam surat ini adalah mereka tidak menyekutukan dalam hal beribadah kepada selain Allah. Nah, Allah telah mengharapkan jiwa-jiwa yang dimaksudkannya yaitu membunuh jiwa-jiwa, dan makna lainnya juga menyayangi jiwa tersebut, terkecuali karena adanya hak, menghilangkan kehormatannya atau menjaga nafsu pada jiwanya, dan mereka tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan hal yang telah dijelaskan tadi, maka ia terjerumus ke dalam dosa atau dia akan menemui dosa yang ia kerjakan. Maka lipat gandakanlah siksaan pada hari kiamat kelak, dan dia akan abadi di dalam kehinaannya, jismi dan ruh. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Masih ada lagi ayat Al-Quran mengenai kesolehan individu dan sosial, dan itu akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Neng Sofatul Fajriyah, pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.